Pernahkah mendengar ungkapan ini? Belum berasa makan kalau belum makan nasi. Pemirsa Hidup Sehat Plus pasti sering ya mendengarnya. Nasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan menjadi makanan pokok utama di samping bahan makanan lain. Di Indonesia, nasi adalah beras yang telah dimasak sebelum disantap. Beras melalui proses pemasakan ini seiring dengan kemajuan teknologi, pengolahan beras menjadi nasi kini menjadi hal yang praktis dan mudah. Katanya proses pemasakan nasi dengan cara tradisional lebih sehat ya, benarkah? Siapa yang bisa menyangkal kenikmatan dari nasi ketika nanti juga bisa diolah menjadi berbagai macam olahan seperti nasi goreng, nasi putih dan nasi uduk. Namun jangan salah, nasi juga dituduh sebagai penyebab timbulnya beragam penyakit seperti diabetes dan obesitas. Wah, bener nggak ya? Makan nasi hangat memang nikmat, apalagi makan nasi dengan lauk dan sayur favorit Anda. Rasanya susah untuk berhenti. Namun kalau terlalu banyak makan nasi, itu bisa bikin gemuk. Mitos, setiap 100 mg nasi mengandung 175 kilokalori dengan komposisi protein sebanyak 4 gram dan karbohidrat sebanyak 40 gram. Jika ingin menurunkan berat badan, nasi harus tetap menjadi bagian dari makan kita sehari-hari sebagai salah satu sumber karbohidrat. Namun, porsi nasi yang ingin kita makan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai. Hampir semua orang pasti suka ya makan nasi, bener nggak ya? Tapi ada sebagian orang yang suka makan masih dalam kondisi panas atau hangat. Katanya kalau makan nasi tidak hangat, Anda tidak mau memakannya. Lalu bagaimana dengan penderita diabetes yang justru dilarang makan nasi hangat? Ini fakta atau mitos? Fakta. Jenis dan proses pemasakan akan mempengaruhi indeks glikemik dari nasi yang kita makan. Semakin pulen nasi dan makin menyerupai bubur, maka indeks glikemiknya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penderita diabetes diharapkan untuk lebih memilih nasi merah ataupun nasi putih yang dingin, atau dapat menggunakan trik nasi putih disimpan di dalam lemari pendingin selama 24 jam dan kemudian besoknya dihangatkan. Hal ini akan menurunkan indeks glikemik dari nasi sehingga aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Bukan hanya nasi putih yang dikonsumsi masyarakat. Percaya nasi merah lebih sehat karena lebih rendah kalorinya. Nasi merah sering dikonsumsi mereka yang sedang berdiet karena dianggap lebih sehat. Tapi itu fakta atau mitos ya pemirsa? Jawabannya adalah mitos. Nasi putih dan nasi merah sama-sama memiliki kandungan kalori yang sama, yaitu sebesar 175 kilokalori. Namun nasi merah memiliki keunggulan yang lebih tinggi, yaitu memiliki kandungan serat dan vitamin yang lebih banyak. Oleh karena itu, nasi merah lebih baik dipilih untuk penderita diabetes ataupun orang yang ingin menurunkan berat badan. Banyak yang bilang nasi itu banyak mengandung gula dan tidak cocok untuk orang dengan diabetes. Fakta atau mitos selanjutnya, benar nggak ya bahwa nasi banyak mengandung gluten? Fakta, nasi yang dipanaskan berjam-jam akan meningkatkan indeks glikemik dari nasi tersebut. Karena molekul atom yang berada di dalam nasi yang dipanaskan akan terpecah sehingga menjadi dalam bentuk lebih sederhana dan kemudian akan meningkatkan indeks glikemik. Indeks glikemik yang tinggi akan meningkatkan kadar gula darah dan apabila terjadi secara terus-menerus, kadar gula darah yang tinggi ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif, salah satunya adalah penyakit diabetes. Bagi mereka yang tidak suka makan nasi, biasanya menggantikan asupan karbohidrat makanannya dengan kentang atau roti. Lalu fakta atau mitos bahwa makan roti lebih baik daripada makan nasi? Mitos, 2 lembar roti tawar setara dengan 175 kilokalori, sama dengan 100 mg nasi putih. Sehingga jika ingin menurunkan berat badan, pilihlah salah satu nasi atau roti.
dengan porsi yang disesuaikan untuk tujuan menurunkan berat badan. Pemirsa, simak dulu yuk tips bagaimana cara konsumsi nasi agar nasi tetap nikmat dan sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, jika Anda masih ragu untuk mengkonsumsi nasi, berikut tips untuk mengkonsumsi nasi yang tepat. Pertama, porsi nasi yang dimakan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, terutama jika Anda ingin menurunkan berat badan. Yang kedua, pasien diabetes mellitus dapat tetap mengkonsumsi nasi putih, namun porsinya disesuaikan dan disarankan untuk mengkonsumsi nasi yang didinginkan. Ketiga, nasi merah memiliki kandungan energi yang sama dengan nasi putih, namun nasi merah memiliki keunggulan dari serat dan vitaminnya. Keempat, nasi dapat dimakan kapan saja, baik untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam, namun porsi nasi yang dimakan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.